Salut, bienvenue sur Léoyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut à tous, comment ça va? Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Oke, kembali lagi di Leo. Hari ini Leo mau berbagi lagi seputar bahasa. Kali ini bahasa Perancis alias French alias le français. Kita akan belajar bagaimana cara mengetik huruf-huruf bahasa Perancis di PC atau komputer kita masing-masing. Oke, sebelum kita mulai belajar mengetik, kita akan membutuhkan beberapa perangkat seperti biasa. Yang pertama adalah keyboardnya pastinya, keyboard bahasa Perancis. Teman-teman yang menggunakan Windows 10 atau Windows 7, teman-teman bisa menambahkan sendiri dari menu settings ya, pengaturan. Teman-teman masuk ke menu bahasa dan keyboard, dan teman-teman bisa menambahkan keyboard bahasa Perancis. Oke, kenapa sih kita harus menambahkan keyboard bahasa Perancis? Bukannya bahasa Perancis itu menggunakan alfabet ya, seperti bahasa Indonesia ya. Oke, seperti teman-teman yang belajar bahasa Perancis tahu bahwa les lettres du français terdapat beberapa huruf yang menggunakan aksen-aksen atau simbol-simbol tertentu yang tidak ada di keyboard bahasa Indonesia ya teman-teman semuanya. Karena itu kita harus menambahkan keyboard bahasa Perancis untuk bisa mengetik bahasa Perancis. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan NVDA seperti biasa juga harus menambahkan suara bahasa Perancis. Teman-teman bisa menambahkan suara bahasa Perancis di menu NVDA ya, dari menu download More Voice. Teman-teman di situ bisa download bahasa Perancis. Ada beberapa kalau nggak salah, tapi yang aku gunakan di sini adalah suaranya Mbak Audrey ya, suara perempuan nih, Audrey ya. Aku panggilnya Mbak Audrey karena perempuan nih. Oke, si Mbak Audrey ini suaranya sangat jelas banget untuk teman-teman yang belajar bahasa Perancis. Jadi enak didengarnya ketika dia membacakan kalimat atau teks ya teman-teman, itu enak banget didengar. Jadi saran aku sih mendingan tambahin ya Audrey ya. Oke, kemudian kalau kita sudah punya perangkatnya yaitu keyboard dan suara, kita bisa mulai nih belajar mengetik bahasa Perancis. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita langsung mulai belajar mengetik kalimat-kalimat bahasa Perancis di PC dan komputer kita masing-masing. Baik teman-teman semuanya, sekarang di depan kita sudah ada lembar kerja kosong dari Microsoft Word. Ini akan kita gunakan sebagai tempat untuk belajar mengetik bahasa Perancis ya teman-teman. Oke, sekarang kita pasang dulu keyboard bahasa Perancisnya dengan menekan Alt Shift. Oke, ini suaranya kecepatan, bentar. Aku lambatin dulu ya, seperti biasa nih. Rate 80, rate 60, rate 50. Oke, kecepatan 50 aja ya. Oke, kita ganti keyboardnya, Alt Shift. Germany, French, France, Oke, French. ini dia teman-teman. Jadi keyboard bahasa Perancisnya Perancis ya. Keyboardnya sudah terpasang, karena aku pakai NVDA, suaranya aku rubah dulu ke bahasa Perancis teman-teman ya. Variant voice, Damayanti Indonesian. Oke, Indonesia. ini suaranya masih Mbak Damayanti, kita rubah. Voice Audrey Emel, French, France. Oke, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman, suaranya Mbak Audrey ya, si Audrey ini kalau dalam bahasa Perancis. Kurang lebih suaranya seperti ini nih Mbak Audrey. Blanc. Oke, sekarang sudah lembar kerja kosong, blank, ini artinya blank ya, lembar kerjanya kosong. Kita coba belajar mengetik ya. Keyboard bahasa Perancis itu standarnya itu AZERTY teman-teman semuanya. Kalau di keyboard bahasa Indonesia biasanya kita pakainya QWERTY ya, QWERTY gitu ya. Layer pertamanya QWERTY. Tapi kalau dalam bahasa Perancis layer pertamanya adalah AZERTY atau AZERTY teman-teman semuanya. Jadi langsung aja kita praktekkan. Kalau kita tekan huruf Q, tempat biasa huruf Q, yang muncul adalah huruf A teman-teman semuanya. Karena di keyboard AZERTY layer paling pertamanya itu adalah AZERTY. Jadi bukan key, ketika kita pencet key yang muncul adalah huruf A. Kemudian di sampingnya huruf W, huruf Q sampingnya huruf W. Kalau kita tekan huruf W yang muncul adalah huruf Z. Nah, di sini adalah huruf Z dalam bahasa Indonesia ya, huruf Z dalam bahasa Perancis. Ini karena kita keyboardnya AZERTY, jadi setelah A adalah Z gitu teman-teman semuanya. Oke, kita spasi lagi. Setelah Z sampingnya adalah huruf E. Kalau kita tekan huruf E yang muncul adalah huruf E ya. Huruf E ini adalah huruf E dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Perancis dibacanya E teman-teman semuanya ya. Kemudian sampingnya lagi R, seperti biasa R, kita pencet R, keluar adalah R. Ini sekalian teman-teman dengerin ya. Jadi pengejaan bahasa Perancis seperti ini teman-teman, hurufnya lucu ya. Tadi E itu E, R itu R ya, agak cadel orang Perancis ya. R.
espace. kemudian T, T, sampingnya lagi adalah T, seperti biasa. espace. Sampingnya huruf T itu huruf Y. Y, Y, dalam bahasa Prancis huruf Y itu dibacanya Y, teman-teman semuanya. Oke, Y, sampingnya lagi U, espace. sama ya. U, U, ya, huruf U ya, uniform. U, Sampingnya espace. U, I, I, seperti biasa, I. Sampingnya espace. I, O, O, seperti biasa, huruf O. P, Sampingnya huruf O adalah huruf P, ya, seperti biasa, papa. P, Oke, espace. itu layer pertama sudah ya. Itu sudah A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P. Seperti biasa dalam bahasa Indonesia itu Q, W, R, T, Y. Tapi kalau bahasa Prancis itu A, Z, E, R, T, Y. Nah, kita masuk ke layer kedua. Layer kedua biasanya kalau kita tekan yang paling kiri itu huruf A kan teman-teman semuanya. Nah, kalau kita tekan huruf A yang muncul adalah huruf Q, Q. Huruf Q itu adalah huruf Q ya dalam bahasa Indonesia, atau huruf Q dalam bahasa Inggris ya, huruf Q ya, Queen ya. Quebec di sini kalau kita pencet huruf A yang muncul adalah huruf Q atau Q dalam bahasa Prancis. Q, Kemudian espace. sampingnya S biasa, S. S, Kemudian D, sampingnya D D, biasa. Kemudian espace. F, sampingnya lagi F biasa. G, Kemudian sampingnya lagi J. Oke, dalam bahasa Indonesia kita G sebutnya ya, tapi kalau dalam bahasa Prancis dibacanya J, teman-teman. J gitu, seperti suara lebah J. Oke, sampingnya lagi seperti biasa huruf H, tapi dalam bahasa Prancis dibacanya H, H ya. H ini adalah huruf H. Kemudian H, sampingnya espace. lagi J, J. Kalau ke bahasa Indonesia kita J, huruf J, Juliet. Kalau dalam bahasa Prancis dibacanya J. Oke, kemudian J, sampingnya lagi K, K ya, seperti biasa K. K, Sampingnya espace. L, L. Ke sampingnya biasanya L, samping huruf K itu huruf L dalam bahasa Indonesia, dalam Prancis L gitu ya, orang Prancis ngomongnya. L, Sampingnya lagi, espace. oke, biasanya di sampingnya huruf L itu adalah huruf semikolon ya, titik koma atau titik dua. Tapi kalau dalam bahasa Prancis di sampingnya huruf L itu ada lagi, yaitu huruf M, mama atau Mike teman-teman. Jadi huruf M-nya naik biasanya di layer ketiga, sekarang ada di layer kedua di samping huruf L. Jadi huruf M. Oke, layer 2 sudah selesai. Sekarang kita ke layer 3. Layer 3 itu M. yang paling kiri biasanya adalah huruf Z. Tapi kalau kita pencet huruf Z yang muncul adalah huruf W, W. W ini adalah huruf W ya, whisky kalau dalam bahasa Indonesia, W ya. Kalau dalam bahasa Prancis dibacanya W. Oke, kemudian di samping huruf W, Z, X ya, espace. itu sama. Kita pencet X juga muncul huruf X. X, Tapi dibacanya X kalau dalam bahasa Prancis. X ya. X, Kemudian sampingnya espace. lagi, C, sampingnya huruf X adalah huruf C. Dalam bahasa Indonesia dibaca C, dalam bahasa Prancis dibacanya C. Oke, kemudian sampingnya lagi C, espace. V, V ya, dalam bahasa Indonesia juga sama V, tapi lebih tebal gitu ya, V gitu kalau dalam bahasa Prancis. V biasa, Victor. Kemudian V, sampingnya huruf B espace. adalah huruf B kan, B, B ya, bravo. B sama samping huruf B adalah huruf N, N ya, November. N biasa. Oke, N, sekarang huruf espace. alfabet dari A sampai Z-nya sudah benar ya semuanya. Nih kita salah nih, harusnya A, tadi. Z, E, R, T, I, O, P, Q, S, T, F, G, H, J, Oke, A, kita ganti dulu nih. Yang tadi mulai dari huruf Q. P, Q, Nah, ini Q kita baris dulu biar gampang ya kelihatannya. Jadi baris pertama adalah A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P A, ya. Z, E, R, T, I, O, P, Oke, baris keduanya tempat A-nya jadi Q ya, huruf Q dalam bahasa Indonesia. Kemudian huruf setelah L-nya ada lagi huruf M, Q, teman-teman. S, D, Jadi F, M-nya G, naik. H, J, K, L, M, Oke, yang terakhir baris ketiga, W, X, F, V, N, tempat Z-nya berubah menjadi huruf W ya, W ya. Sisanya semuanya masih sama keyboardnya. Oke, itu adalah huruf umum ya, huruf alfabet biasa, huruf alfabet dasar dari A sampai Z yang biasa banyak digunakan dalam bahasa Indonesia juga. Sekarang kita bahas huruf-huruf yang khusus dalam bahasa Perancis. Ada di dalam bahasa Perancis, digunakan dalam tata bahasa bahasa Perancis. Ada berapa ya? Kurang lebih itu berarti ada 10 ya, kurang lebih ada 10 tambahan huruf alfabet yang digunakan dalam bahasa Perancis, teman-teman semuanya. Oke, yang pertama kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari aksen grave deh ya, aksen grave atau accent grave. Oke, untuk huruf-huruf accent grave itu ada di sini nih. Untuk huruf A ya, huruf A dengan aksen grave atau accent grave itu ada di
Biasanya di sini adalah angka 0 ya kalau nggak salah. Biasanya di sini angka 0. Ya benar, angka 0. Kalau kita tekan angka 0, yang muncul adalah Accent grave. tuh, accent grave. A dengan aksen atau A dengan simbol grave ya. Simbol grave itu adalah simbol kutip yang mundur ke belakang. Itu adalah aksen grave ya. Accent grave dalam bahasa Prancis. Kemudian yang kedua adalah huruf E dengan aksen grave atau E aksen grave, itu ada di angka 7 teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tekan angka 7 ya, yang muncul adalah E aksen grave. Kita coba. E accent grave. Nah, E aksen grave ya. Huruf E dengan aksen grave ya teman-teman E semua. accent grave. Tuh, A accent E accent grave. W. Oke. AUX CVBN. Oke, Nouvelle ligne. sekarang kita coba lagi. Oh bentar, ini ada yang salah nih di sini nih. AUX CVBN. A espace. E accent grave. Oke, di sini kita coba kita ganti, kita pindahin Espace. yang ini. A espace selected. E accent grave Oke, selected. kita pindahkan dulu. Cut. Blanc. Paste. Oke. AE blanc. W. AE Oke, accent kita grave. lanjutkan Nouvelle lagi. ligne. Setelah huruf Espace. A aksen grave dan E aksen grave, kemudian U aksen grave ya. U huruf U dengan aksen grave. U dengan tanda kutip mundur ke belakang. U aksen grave itu ada di sampingnya huruf M, teman-teman. Tadi huruf M itu di layer 2 yang biasanya tempatnya adalah titik 2 atau titik koma. Nah, di sampingnya lagi itu adalah huruf U aksen grave. Kita coba tekan. U accent grave. Oke, U aksen grave atau U dengan aksen grave, teman-teman. U dengan tanda kutip mundur. Selanjutnya adalah huruf E dengan aksen akut atau E dengan aksen kutip tunggal maju, atau kalau dalam bahasa Prancisnya itu adalah huruf E accent aigu ya. E accent aigu ini ada di di angka 2. Kalau kita tekan di angka 2, yang muncul adalah huruf E accent aigu. Oke, E accent aigu. E accent aigu ini adalah huruf E dengan kutip tunggal maju atau E dengan aksen akut ya. Oke, selanjutnya huruf E accent aigu. C atau huruf C dengan ekor di bawahnya ya. Huruf C dengan aksen dengan simbol ekor di bawahnya atau dalam bahasa Prancis CCG. Oke, CCG ini ada di angka 9 teman-teman. Kalau kita ketik angka 9, yang muncul adalah CCG. CCD. Oke, CCG. Oke, tadi sudah aksen akut, sudah dengan CCG. Kemudian sekarang adalah huruf dengan aksen CCG. circumflex ya. Huruf dengan aksen circumflex atau aksen circumflex ini agak sedikit berbeda. Pertama kita harus mengetikkan dulu simbol circumflexnya. Simbol circumflex ini seperti topi ulang tahun ya, segitiga kayak carrot gitu, kayak tanda pangkat. Jadi segitiga di atasnya kayak topi ulang tahun lah, persis kayak topi ulang tahun ya. Nah, sekarang kita ketik dulu simbol circumflexnya, itu ada di samping huruf P. Sebelah kanan, pas sebelah kanannya huruf P, ini ada tombol yang ketika kita tekan itu tidak akan bicara apa-apa. Nah, itulah maksudnya jadi accent circumflex itu teman-teman. Nah, untuk membuatnya, pertama kita ketik dulu aksen circumflexnya, kemudian kita tekan hurufnya, huruf vokal yang menggunakan aksen circumflex, yaitu huruf A, E, I, U, atau O. Pertama kita coba dari A dulu ya, misalkan kita mau buat huruf A aksen circumflex, berarti kita tekan aksen circumflexnya dulu di samping huruf P. Oke, dia tidak ngomong, sudah ditekan padahal. Kemudian kita tekan huruf A. Huruf A itu ingat, adanya di tempat huruf key ya, kalau di keyboard QWERTY, karena ini keyboardnya AZERTY. Kita tekan huruf A. Accent circonflexe. Oke, dia langsung bilang aksen circumflex. A dengan aksen circumflex atau A dengan aksen circumflex di atasnya. Oke, kemudian Accent circonflexe. biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya huruf A dengan caping di atasnya karena bentuknya seperti topi caping, topi petani gitu ya, topi ulang tahun segitiga. Kemudian kita buat lagi I dengan aksen circumflex, berarti aksen circumflexnya dulu kita tekan, kemudian Parenthèse droite. kita buat huruf I ya. Parenthèse droite. Ini belum, salah, kita tekan huruf circumflex, kemudian tekan huruf I. Accent circonflexe. Oke, aksen circumflex. I dengan aksen circumflex atau huruf I dengan
tanda caping di atasnya. I accent Sekarang circonflexe. kita Espace. tekan lagi aksen sirkumfleksnya, kemudian pencet huruf E accent yang muncul circonflexe. adalah aksen sirkumfleks. E accent Selanjutnya huruf circonflexe. U, kita pencet lagi Espace. sirkumfleksnya, huruf U ya, kita tekan huruf U. U accent circonflexe. Aksen sirkumfleks. U accent Yang terakhir huruf circonflexe. O ya, kita Espace. coba dengan huruf O, berarti kita tekan dulu sirkumfleksnya, baru tekan O. O circonflexe. O aksen sirkumfleks. Jadi sekarang udah ada A accent circonflexe. aksen sirkumfleks, Espace. I accent I circonflexe. aksen sirkumfleks, Espace. E accent circonflexe. E accent circonflexe. Espace. U accent I circonflexe. aksen sirkumfleks. Espace. O circonflexe. O dengan aksen sirkumfleks juga dengan caping di atasnya. Oke, seperti itu. Jadi tambahan-tambahan hurufnya seperti itu posisi-posisinya. Jadi sekarang kita sudah bisa nih mengetik bahasa Prancis dengan huruf-huruf tambahannya. Jadi lengkap sekarang ya. Nah, teman-teman, sekarang kita coba praktekin yuk menulis kalimat bahasa Prancis dengan menggunakan keyboard bahasa Prancis yang tadi kita pelajari. Kita mulai ya, buat kalimatnya yang pertama apa ya? Yang sederhana aja kalimatnya, misalnya besok aku atau besok saya ingin pergi ke Paris misalnya, boleh ya. Besok saya ingin pergi ke Paris, berarti je veux aller à Paris demain. Je veux aller à Paris demain, berarti kita tulis je Espace. veux, W C I veux. je veux Espace. aller Aller. Espace. nah A-nya di sini karena ke di berarti menggunakan aksen grave, itu tadi di angka 0 ya. Accent grave. Aksen grave, Accent grave. Paris, Espace. kemudian P A I S Paris. oke, Espace. Paris demain. D E M I N. Demain. Deux points. Deux points. Barre oblique. Barre Oke, di sini oblique. titiknya di Point. sini ya. Oke, sekarang sudah ada, kita coba dengarkan. Je veux aller à Paris demain. Oke, je veux aller à Paris demain. Besok saya akan pergi ke Paris. Nah, di sini berarti nih Blanc. contohnya aksen grave-nya udah kepake. Apalagi ya contoh kalimatnya apa ya? Dia akan memberikan kamus bahasa Prancis ini kepada saudara laki-laki saya misalnya. Dan saudara laki-laki itu kan ada aksen grave untuk huruf E ya, aksen grave. Nah, kita coba praktekkan di sini. Oh ya, di Prancisnya juga di Fransainya ada huruf C sedih juga. Nah, ini udah kepake nih. Terus dulu dia akan memberikan, berarti il va donner. Il va V A va donner. D O N E R donner Il va espace donner. Kemudian kamus ini berarti ce dictionnaire de français. C E C S I I O N Dictionnaire A I M dictionnaire D U du du espace français. R A N Nah, C-nya pakai sesedih, berarti di angka 7 tadi. Di angka 8 ya. Di angka 9, maaf, di angka 9. Fran parenthèse droite Oke, di angka 9. C cédille Oke, kemudian A I A-nya. S C Oke, espace français. A pakai aksen grave lagi. accent grave Di angka 0 tadi ya. accent grave espace M P P O N mon Frère, espace berarti F R accent grave. Accent grave tadi ada di angka 7 ya, di angka 7. E accent grave Oke, frère barre oblique barre point. Oke, kita dengarkan. Il va donner ce dictionnaire du français à mon frère. Oke, il va donner ce dictionnaire du français à mon frère. Dia akan memberikan kamus bahasa Prancis ini kepada saudara laki-lakiku atau kepada adikku juga bisa ya. Oke, lagi ya, apa lagi? Di sini accent grave sama sesedih udah kepake, sudah digunakan. Sekarang kita pakai apa nih ya? Misalnya kita gunakan aksen sirkumfleks kali ya. Aksen sirkumfleks itu biasanya ada di beberapa kata bahasa Prancis. Misalnya contohnya, oke, bertanya umur aja berarti ya. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous itu âge-nya menggunakan aksen sirkumfleks. Berarti quel Q-U-E-L, quel âge itu menggunakan aksen sirkumfleks. Kita tekan dulu aksen sirkumfleksnya A. accent circonflexe. G. E, âge, espace. Âge. Avez-vous berarti A, A, V, V, E, Z. Z,
kemudian dash, E accent grave, E accent grave. ada di sini. AV, tiret, Oke, kemudian vous, VOUS. tanda tanya, ya. Vous, point, point, point d'interrogation. Oke, Quel âge avez-vous? oke, quel âge avez-vous? Berapakah usia kamu, gitu ya. Nouvelle ligne. Misalnya kita jawab, j'ai 23 ans, j'ai 23 ans, ya. Aku berusia 23 tahun. J'ai apostrophe, J, apostrophe ada guillemet, di sini ya. apostrophe. Apostrophe A-I-E, espace. 20, berarti V-I-N-T, 20, dash lagi. 20. Parenthèse gauche. Apostrophe. Oke, di sini. Tiret. Kemudian 3, T-E-O-I-S. 3, 3. A-N-S. En. Espace. Barre oblique. Point. J'ai 23 ans. oke, j'ai 23 ans ya. J'ai 23 ans. Saya berusia 23 tahun. J'ai 23 ans. Oke, kemudian Nouvelle ligne. lagi asal kompleks sudah kepakai. Coba kita menggunakan kalimat apa ya, kita menggunakan l'accent circonflexe. L'accent circonflexe berarti menggunakan huruf accent circonflexe être. Misalnya apa ya, apakah anda bisa menjadi partner dalam pekerjaan ini ya, dalam pekerjaan ini, misalkan seperti itu. Untuk pekerjaan ini ya, atau untuk pekerjaan ini berarti pouvez-vous être mon partenaire pour ce travail. Pour ce travail, untuk pekerjaan ini berarti pouvez-vous, berarti P-O-U-V-E-Z. Kemudian pakai tanda strip, Pouvez. Parenthèse. Apostrophe. Tiret. kemudian vous. V-O-U-S. Vous. Être-nya Espace. menggunakan accent circonflex, berarti kita tekan dulu circonflexnya pakai E accent accent circonflexe. circonflex, T-R-E, Être. Être. Espace. kemudian mon, berarti M. P. P-I. M, I-O-N. Mon. Espace. partenaire, P. A. E. A-I-E. Partenaire. Espace. pour, O-O-P. Accent sur. Espace. Espace. berarti P-O-U-R. Pour. Espace. pour C-E. Ce. Travail. Espace. R. A-V-A-I-L. Oke, tanda tanya. Travail. Point. Point d'interrogation. Oke, kita baca. Pouvez-vous être mon partenaire pour ce travail? Oke, pouvez-vous être, nah di sini bertemu dengan vous ya, pouvez-vous être mon partenaire pour ce travail, apakah kamu bisa menjadi partner saya dalam pekerjaan ini, untuk pekerjaan ini. Oke, di sini sudah terpakai itu accent circonflexe. Nouvelle ligne. Satu lagi deh, menggunakan apa? Oh, di sini accent aigu belum dipakai ya, accent aigu. Oke, kita buat kalimat apa menggunakan accent aigu? Huruf E dengan aksen akut atau huruf E dengan kutip tunggal maju, berarti biasanya banyak di passé compos ya. Kita menggunakan kalimat passé compos aja. Kita menggunakan apa ya? Kemarin, kita kalimat lampau, kemarin keluargaku menginap di hotel itu, misalnya, berarti ya, ma famille reste dans cet hôtelier. Coba berarti ma famille, A. Espace. A. Virgule. M. A. Ma. F. A. M, L. M. I. L. E. Famille. Espace. A, Espace. ini. Kemudian reste berarti R-E-S-T. Nah, di sini menggunakan accent aigu tadi ada di angka 2. Accent aigu. Accent aigu. Rester. Espace. Oke, dans. A-S. Dans. Espace. C-E. 7. Espace. Hotel. Nah, hotel juga menggunakan accent circonflexe ya, berarti accent circonflexe ada 2, berarti H, kemudian accent circonflexe, kita tekan dulu accent circonflexe-nya huruf O. O circonflexe. T-E-L, kemudian Hôtel. kemarin. Espace. Hier. H-I-E-R. Oke. Hier. Point. Oke, kita dengarkan. Ma famille a resté dans cet hôtel hier. Oke, ma famille est restée dans cet hôtel hier.
kemarin keluargaku menginap di hotel ini. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kita sudah coba nih, udah ada banyak huruf aksen dengan aksen graf, aksen akut, aksen sirkumfleks. Kemudian tadi ada sesedih yang kita sudah coba pakai latihan ya. Kita latihan dengan kalimat-kalimat. Dan sekarang teman-teman bisa praktekkan sendiri nih dengan keyboard bahasa Prancis yang teman-teman sudah pasangkan. Oke, cukup sekian. Semoga bisa membantu teman-teman yang belajar bahasa Prancis untuk bisa mengetik huruf-huruf bahasa Prancis, kalimat bahasa Prancis di PC dan laptop teman-teman masing-masing. Merci beaucoup d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.